Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya mahasiswa Universitas Halus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan kemaritiman, yang diampu oleh dosen saya, Dr. Elianti Agus Mogodompit, SE MSI. Halo semuanya, di video ini saya mau membahas sesuatu yang mungkin belum banyak orang sadari, termasuk kita yang tinggal di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara punya dua kekayaan besar yang saling berhadapan. Yang pertama adalah lautnya. Laut yang selama ratusan tahun menghidupi nelayan, suku Bajo, petani rumput laut, dan jutaan warga pesisir. Yang kedua adalah nikelnya. Logam yang ada di dalam tanah dan perairan kita yang sekarang jadi rebutan negara-negara di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, apakah keduanya bisa hidup berdampingan atau justru harus mengorbankan yang lain? Itulah yang akan saya bahas di video ini. Oke, sebelum masuk ke dampaknya, kita pahami dulu kenapa sih nikel ini begitu istimewa. Jadi begini, kalau kamu punya handphone, laptop, atau pernah melihat mobil listrik, di dalamnya ada baterai, dan bahan utama baterai itu adalah nikel. Sekarang, seluruh dunia lagi berlomba-lomba membuat kendaraan listrik untuk mengurangi polusi. Amerika, China, Eropa, semua butuh nikel dalam jumlah besar. Dan siapa yang punya nikel paling banyak di dunia? Itu adalah Indonesia. Dan provinsi mana yang punya tambang nikel terluas di Indonesia? Itu adalah Sulawesi Tenggara. Jadi wajar kalau investor dari seluruh dunia sekarang berbondong-bondong datang ke Sulawesi Tenggara. Angka-angka itu luar biasa besar kan? Kalau cuma lihat dari sini, kesannya Sultra itu lagi kaya raya banget. Tapi tunggu dulu, ada cerita lain yang terjadi di balik angka itu. Cerita dari orang-orang yang hidupnya justru semakin sulit sejak tambang nikel ini berkembang pesat. Siapa mereka? Mereka adalah nelayan kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Waktu pegunungan di Sultra digali untuk diambil nikelnya, tanah dan bebatuan ikut terkikis. Saat hujan turun, semua lumpur dari bekas galian itu mengalir ke sungai, lalu mengalir ke laut. Lumpur ini bukan lumpur biasa. Di dalamnya terkandung logam berat berbahaya seperti kadmium dan merkuri. Begitu masuk ke laut, inilah yang terjadi. Satu persatu air laut berubah keruh dan berwarna coklat. Sinar matahari tidak bisa menembus ke dasar terumbu karang yang jadi rumah ribuan para ikan yang tertutup lumpur dan mati perlahan. Ikan-ikan kecil kehilangan tempat tinggal dan pergi ke laut lepas. Dan nelayan yang tadinya bisa mencari ikan cukup beberapa ratus meter dari pantai, sekarang harus melaut lebih jauh. Itu artinya lebih banyak solar, lebih banyak waktu, dan lebih banyak tenaga. Sementara hasilnya belum tentu lebih banyak. Biar makin nyata, saya mau menceritakan 3 kisah yang terjadi langsung di Sulawesi Tenggara. Ini bukan karangan, ini sudah diliput oleh media nasional dan diteliti secara ilmiah. Yang pertama, dari Pulau Kabeana, Bombana. Di sana, 75% luas pulau sudah diberikan izin tambang kepada 15 perusahaan nikel. Padahal Kabeana luasnya cuma 837 km persegi. Dan undang-undang kita melarang penambangan di pulau yang luasnya di bawah 2000 km persegi. Artinya, tambang di Kabeana itu sebenarnya melanggar hukum. Seorang nelayan suku Bajo di sana berkata, kami seperti dikepung oleh tambang nikel. Di darat kena, di laut pun kena. Yang kedua dari Konawe di Kecamatan Kapoyala. Ada nelayan bernama Tajudin. Dulu hasil tangkapan kepitingnya bisa mencapai sampai 1 ton. Sekarang tinggal belasan kilogram. Kepitingnya mati massal karena air tambaknya sudah tercemar limbah smelter nikel. Bahkan profesor dari Universitas Halus sudah meneliti ini. Dan hasilnya logam berat dari tambang sudah masuk ke dalam tubuh kepiting.
Kepiting yang dimakan masyarakat pun berpotensi mengandung racun. Yang ketiga, dan ini yang paling menyentuh, yaitu suku Bajo, dikenal sebagai manusia laut. Anak-anak mereka biasanya sudah bisa menyelam sejak usia 3 tahun. Itu tradisi, itu identitas mereka yang diwariskan turun-temurun. Tapi di desa Baliara, Kabeana, selama 10 tahun terakhir, orang tua tidak lagi mengizinkan anak mereka berenang di laut karena airnya sudah terlalu berbahaya akibat limbah tambang. Satu generasi penuh anak-anak suku Bajo kehilangan warisan leluhur mereka gara-gara tambang nikel. Nah, bagian yang harus kita renungkan, kalau ekspor nikel Sultra mencapai 71 triliun, harusnya rakyatnya sejahtera dong. Harusnya nelayannya semakin kaya, kenyataannya tidak seperti itu. Riset dari lembaga Krea dan Helios yang terbit di tahun 2024 menyebutkan nelayan dan petani yang tinggal di sekitaran tambang nikel diproyeksikan kehilangan pendapatan sebesar 3,64 triliun rupiah dalam 15 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena industri nikel itu padat mesin, bukan padat manusia. Smelter besar lebih banyak pakai teknologi daripada tenaga kerja lokal. Keuntungannya mengalir ke perusahaan besar dan investor luar, sementara nelayan di tepi pantai justru yang merasakan kerusakannya tanpa dapat kompensasi apapun. Angka kemiskinan di Sultra pun sepanjang 2017 hingga 2022 masih tetap di atas rata-rata nasional. Padahal ekspor nikel terus melejit. Inilah yang disebut paradoks pembangunan. Daerah kaya sumber daya, tetapi masyarakat lokalnya justru tertinggal. Sekarang pertanyaan terbesarnya, apakah kita harus memilih antara nikel atau laut? Saya rasa jawabannya bukan harus memilih salah satu dari keduanya. Keduanya bisa berjalan berdampingan, asal ada kebijakan yang tegas dan niat yang sungguh-sungguh. Yang pertama, tegakkan hukum. Undang-undang kita sudah jelas melarang penambangan di pulau kecil. Aturan itu harus benar-benar dijalankan, bukan diabaikan karena tekanan investasi. Yang kedua, wajibkan pengolahan limbah. Setiap smelter harus punya sistem pengolahan air limbah yang benar agar tidak ada lagi lumpur beracun yang mengalir ke laut nelayan. Yang ketiga, buat zona larangan tambang di kawasan pesisir. Terumbu karang dan area tangkap nelayan tradisional harus dilindungi secara hukum, tidak boleh disentuh oleh industri. Yang keempat, berikan kompensasi nyata. Perusahaan tambang wajib menyisihkan keuntungannya untuk membantu nelayan yang terdampak, bukan sekedar janji di atas kertas. Karena kalau kita serius mengelola sumber daya ini dengan adil, nikel bisa jadi berkah yang dirasakan oleh semua orang, bukan hanya segelintir pihak. Jadi nikel di Purut Laut Sulawesi Tenggara itu berkah atau kutukan? Jawabannya sederhana, tergantung kita memilih jalan yang mana. Kalau tambang terus berjalan tanpa ada perlindungan serius bagi laut dan nelayan, maka bagi jutaan warga pesisir di Sultra, nikel itu memang kutukan. Tapi kalau dikelola dengan bijak, hukum ditegakkan, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka nikel bisa jadi berkah yang sesungguhnya. Laut Sulawesi Tenggara bukan milik satu generasi. Ini warisan yang harus kita jaga bersama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan